Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang metode SDLC. Pokok bahasan hari ini yang pertama adalah mengenai model SDLC, yang kedua tahapan SDLC, dan yang ketiga adalah jenis-jenis model SDLC. SDLC atau biasa disebut sebagai System Development Life Cycle adalah proses mengembangkan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan metode-metode dan metodologi yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya berdasarkan best practice atau cara-cara yang sudah teruji baik. Berikut adalah tahapan-tahapan pada SDLC secara global. Yang pertama adalah tahapan inisiasi. Tahapan ini biasanya ditandai dengan pembuatan proposal proyek perangkat lunak. Yang kedua, pengembangan konsep sistem. Mendefinisikan lingkup konsep sistem termasuk ke dalamnya dokumen lingkup sistem, analisis manfaat biaya, manajemen rencana, dan pembelajaran kemudahan sistem. Tahapan ketiga adalah perencanaan, di mana pada tahapan ini mengembangkan rencana manajemen proyek dan dokumen perencanaan lainnya, menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi. Tahapan keempat adalah analisa kebutuhan. Pada tahapan ini, memahami kebutuhan sistem yang baru dan mewadahi kebutuhan tersebut. Tahapan kelima adalah desain, yaitu mentransformasikan kebutuhan detail menjadi kebutuhan yang sudah lengkap. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana dapat memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Tahapan yang keenam adalah tahapan pengembangan, yaitu mengkonversi desain ke sistem informasi yang lengkap, termasuk bagaimana memperoleh dan melakukan instalasi lingkungan sistem yang dibutuhkan, membuat basis data, dan mempersiapkan prosedur khusus pengujian, mempersiapkan berkas atau file pengujian, pengkodean, pengkomplikasian, memperbaiki dan membersihkan program peninjauan pengujian. Tahapan ketujuh adalah integrasi dan pengujian, yaitu mendemonstrasikan sistem perangkat lunak bahwa telah memenuhi kebutuhan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan. Tahapan ke-8 adalah implementasi, yaitu termasuk pada persiapan implementasi perangkat lunak pada lingkungan produksi dan menjalankan resolusi dari permasalahan yang teridentifikasi dari fase integrasi dan pengujian. Tahapan ke-9 adalah tahapan operasi dan pemeliharaan, yaitu mendeskripsikan pekerjaan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem informasi pada lingkungan produksi, termasuk implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan. Yang ke-10 adalah tahapan disposisi, yaitu mendeskripsikan aktivitas akhir dari pengembangan sistem dan membangun data yang sebenarnya sesuai dengan aktivitas user. Selanjutnya adalah jenis-jenis model SDLC. Yang pertama adalah model waterfall. Model SDLC air terjun atau waterfall atau sekuensial linear atau alur hidup klasik, di mana model ini menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau berurut dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan tahapan pendukung. Berikut adalah model waterfall yang disajikan di dalam gambar. Yang kedua adalah model prototype. Model ini mengumpulkan kebutuhan pelanggan terhadap perangkat lunak yang akan dibuat, membuat program prototype agar pelanggan lebih terbayang dengan apa yang diinginkan, merupakan program yang belum jadi. Program ini biasanya menyediakan tampilan dengan simulasi alur perangkat lunak sehingga tampak seperti perangkat lunak yang sudah jadi. Program prototype dievaluasi oleh pelanggan atau user sampai ditemukan spesifikasi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau user. Berikut adalah model prototype yang disajikan di dalam gambar. Yang ketiga adalah model Rapid Application Development. Model ini adalah model proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat inkremental, terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek.
Model ini adalah adaptasi dari model waterfall versi kecepatan tinggi menggunakan metode air terjun untuk mengembangkan setiap komponen perangkat lunak. Kriteria proyek dari model Rapid Application Development ini adalah anggota tim sudah berpengalaman mengembangkan perangkat lunak yang sejenis. Yang kedua, pengembang sudah memiliki komponen-komponen sistem yang bisa digunakan kembali dalam proyek tersebut. Berikut adalah model Rapid Application Development yang disajikan dalam gambar. Yang keempat adalah model iteratif. Model ini mengkombinasikan proses-proses pada model air terjun dan iteratif pada model prototype. Model inkremental akan menghasilkan versi-versi perangkat lunak yang sudah mengalami penambahan fungsi untuk setiap pertambahannya. Berikut adalah model iteratif yang disajikan di dalam gambar. Yang kelima adalah model spiral. Model ini memasangkan iteratif pada model prototype dengan kontrol dan aspek sistematik yang diambil dari model air terjun. Model spiral menyediakan pengembangan dengan cara cepat dengan perangkat lunak yang memiliki versi yang terus bertambah fungsinya. Berikut adalah model gambar spiral yang disajikan dalam gambar. Demikianlah penjelasan mengenai metode SDLC. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.